Baik, senang sekali karena pada pagi hari ini kamu semua semangat belajar. Baik, Ibu ingin bertanya, adakah yang tidak hadir hari ini? Siapkah ke kelas? Siapa yang tidak hadir? Kenapa yang tidak hadir? Baik, tidak apa-apa. Kita doakan semoga Jay cepat sembuh. Kamu sekarang harus jaga baik kesehatan supaya tidak sakit seperti Jay. Karena kalau kamu sakit nanti kamu ketinggalan apa? Pelajaran. Betul sekali. Baik anak-anak, sebelum kita mulai pelajaran, marilah kita berdoa. Satu orang pimpin kita dalam doa. Siapa yang berani? Baik, Nanda. Baik anak-anak, sekarang Ibu minta kita keluar ruangan sebentar. Kita keluar dengan tertib. Ayo. Tarik nafas yang dalam. Tahan. Keluarkan pelan-pelan lewat mulut. Sekali lagi, tarik nafas yang dalam. Keluarkan pelan-pelan lewat mulut. Sekali lagi, tutup mulut pas tarik nafas. Waktu keluarkan baru dibuka. Baik, sekali lagi kelas 5. Tarik nafas yang dalam pelan-pelan. Pelan. Tahan. Keluarkan pelan-pelan lewat mulut. Sekali lagi. Tarik nafas yang dalam. Tarik. Apa yang kalian rasakan? Rasa lega? Iya. Bagaimana rasanya waktu tarik nafasnya ditarik perut kencang. Lalu waktu nafasnya dilepas lewat mulut pelan-pelan, perut mengendor, lalu terasa apa? Terasa apa kelas 5? Segar. Bagaimana rasanya? Segar. Apakah kalian merasa lega? Lega. Baik, pintar. Tepuk tangan untuk kelas 5. Siap untuk belajar? Siap. Baik, sekarang masuk ke kelas dengan tenang. Akhir tadi saya sudah mempraktikkan kegiatan menghirup udara segar, lalu melepaskannya dengan baik. Sekarang Ibu minta kalian membaca. Karena sekarang sebelum mulai pelajaran harus membaca. Namanya itu rangkaian literasi. Minta Celi dan Ferdi untuk bagi bukunya. Satu orang satu. Yang sudah dapat buku langsung baca. Baca selama 10 menit. Baik, anak-anak, waktu membacanya sudah habis. Ibu ingin bertanya. Nadia, tadi kau baca tentang apa? Baik. Generasi peduli apa yang kau baca di dalam? Dalam kehidupan kita tidak lupa dengan kehidupan sosial, saling memberi, saling bertukar informasi dan sebagainya. Baik, terima kasih. Kristo, tadi kau baca tentang apa, Kristo? Baik. Celi, apa yang kau baca dari Celi? Tumbuhan dan hidup.
hewan juga membutuhkan energi untuk hidup dan tumbuh. Baik, terima kasih. Ayat ke-8 tentang lingkungan sekitar kita. Subtema 1, manusia. Hari ini adakah kegiatan yang akan kita lakukan? Ibu harap kalian semua dapat mengerjakannya dengan baik. Sebelumnya, meminta kalian untuk berkelompok. Sorry, sejak kamu selesai buku, silakan dibaca materinya. Lalu, ini sebentar dibagi juga materi untuk kamu pelajari. Lalu kamu diminta untuk mengerjakan tugas yang diberikan. Sesuai dengan tugas kita tadi, kita hari ini mau belajar untuk membaca teks, sehingga membaca teks non-fiksi sehingga kalian bisa menyebutkan peristiwa-peristiwa yang terjadi pada teks. Yang kedua, selain kamu berlatih membaca, kamu juga sudah belajar untuk menentukan pentingnya air bagi kehidupan manusia, hewan, dan tumbuhan. Manusia, hewan, dan tumbuhan ini dia merupakan bagian dari tema kita pada kali ini, yakni manusia dan lingkungan. Silakan diisi bagannya, bahan pikiran yang sudah dibuatkan. Anak-anak, sudah? Sudah. Kita sekarang konsentrasi ikuti berdari pada kelompok yang bagian sini. Siapa yang bisa di antara kalian yang bisa membuat pertanyaan berdasarkan bacaan tadi? Silakan baca. Peristiwa apa yang terjadi? Baik, peristiwa apa yang terjadi? Siapa yang bisa jawab? Ayo. Peristiwa gagal laut, maka sulit mencari air bersih. Baik, siapa lagi yang bisa membuat pertanyaan? Penyebab peristiwa itu terjadi. Ya, siapa teman yang tahu jawabannya? Ayo, Gigi. Karena pipa-pipa PDAM belum mencapai ke daerah Bagaimana. Iya. Siapa lagi? Sandra. Di mana peristiwa itu terjadi? Di mana peristiwa itu terjadi? Ayo, siapa yang bisa jawab? Pintar, Nadia. Di Kelurahan Bagorobo, Kecamatan Jatimbari, Kota Alvaro, Sulawesi Tenggara. Pintar sekali. Tepuk tangan untuk kalian semua. Baik, anak-anak, mari kita lanjutkan. Senang sekali kalian tadi sudah membaca cerita non-fiksi. Kalau sudah berlatih juga membuat pertanyaan dan menjawabnya, sekarang kita akan belajar bersama teman kelompokmu tentang manfaat air dalam kehidupan manusia atau dalam hubungan manusia dan lingkungannya. Sekarang ibu ingin membagi kalian dalam 3 kelompok. Siapa yang senang dengan air? Angkat tangan. Baik, kelompok pencinta air sebentar duduknya di kelompok ini. Siapa yang mencintai atau pencinta tanaman? Angkat tangan. Pencinta flora atau tanaman. 5, 6. Baik, sebentar dulu ke sini. Siapa pencinta fauna atau hewan? Angkat tangan.
Baik, nanti duduknya di belakang ya. Bisa? Bisa. Baik, sekarang ke duduk di kelompok sesuai dengan urutannya masing-masing. Kalau kalian ke lembar kegiatan yang kedua. Sudah? Yang ini? Sudah? Ya, dengarkan baik-baik. Kelompok yang pencinta air, tugas kalian tulis makna air bagi kehidupan manusia. Contoh, memasak makanan. Apa lagi contoh yang lain? Tulis di sini. Dan ini sudah tugas kalian bagi manusia. Bisa? Ya. Kelompok pencinta tumbuhan, tulis manfaat air bagi tumbuhan. Yang tengah. Bagi tumbuhan yang tengah. Apa saja manfaat air bagi tumbuhan? Contoh, untuk menyiram tanaman, supaya tanaman masih banyak lagi satu lain. Tulis lagi. Tulis langsung di kotak. Kelompok pencinta hewan, tulis manfaat air bagi hewan yang tengah. Berdasarkan pengalaman Anda, pernah kehidupan binatang? Air bagi binatang yang kamu lihat dalam kehidupan sehari-hari. Tulis air, bisa? Silakan. Waktunya 5 menit. Ibu ingin kita fokus lagi di sini satu-satu atau masing-masing kelompok membacanya di depan kelas. Manfaat air bagi manusia. 1. Untuk memasak sayur. 2. Untuk mencuci piring. 3. Untuk mandi. 4. Untuk minum. 5. Untuk memasak nasi. 6. Untuk mencuci pakaian. 7. Untuk menyikat gigi. Baik, tepuk tangan. Sekarang giliran kelompok pencinta tumbuhan. Bagi tumbuhan. Manfaat air bagi tumbuhan. Manfaat air bagi tumbuhan. Untuk mulai sabar. Berbersih-bersih. Menyiram. Bukannya. Kelompok pencinta hewan. 3. Fungsi air bagi hewan. 1. Untuk minum. 2. Untuk mandi. 3. Untuk bertani. 4. Untuk berenang. Baik. Ibu tanya dulu, hewan apa yang bertani di air? Apa lagi? Ganda, apa lagi? Anjing laut. Anjing laut. Tepuk tangan kelompok. Ada manfaat air bagi manusia tadi? Minum. Untuk minum. Apa lagi? Mandi. Sikat gigi. Apa lagi? Cuci pakaian. Apa lagi? Memasak nasi. Apa saja manfaat air bagi tumbuhan? 1. Menyiram tanaman. Apa lagi? Supaya tanaman tumbuh. Apa saja manfaat air bagi hewan? Untuk mandi. Mandi. Apa lagi? Minum. Hewan tadi minum. Apa lagi? Baik. Ibu senang sekali hari ini kalian sudah belajar. Tadi sudah belajar membaca teks non-fiksi, sudah belajar manfaat air bagi kehidupan manusia. Apa lagi? Hewan. Apa lagi? Tumbuhan. Pintar sekali. Balik ke tempat duduk masing-masing. Kerja tugas mandiri. Yang baik, kerja masing-masing. Habis itu sebentar dikumpulkan. Tulis nama dan kelas.
saja? Membaca teks diskusi tadi ya. Menyebutkan membuat apa tadi? Kamu buat apa tadi? Pertanyaan dan jawaban. Ulang. Buat apa? Pertanyaan dan jawaban. Lalu kalian juga belajar apa lagi tadi? Menulis. Apa yang kalian tulis tadi secara berkelompok itu? Tuhan. Perasaan saya setelah melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi dengan mengintegrasikan kompetensi sosial emosional, saya sangat merasa senang karena bisa menghargai perbedaan yang ada di kelas saya. Kalau dalam merencanakan pembelajaran ini, tentu awalnya bukanlah hal yang mudah, karena terlebih dahulu saya harus menganalisis kebutuhan belajar siswa yang belum mandiri dan siswa yang sudah mandiri, siswa yang kemampuan belajarnya visual dan juga audio maupun audiovisual. Lalu saya harus memahami minat dan bakat masing-masing murid saya. Dari situ saya menyusun pembelajaran, rancangan pelaksanaan pembelajaran yang berdiferensiasi, yang mana dapat mencapai kompetensi yang saya targetkan dan masih sesuai dengan minat dan bakat siswa saya. Setelah saya menerapkannya di kelas, saya melihat bahwa siswa-siswi saya sangat antusias dalam mengikuti pelajaran. Mereka dapat belajar sesuai minat dan bakat mereka masing-masing, sehingga itu membuat mereka lebih memahami materi yang saya ajarkan. Saya juga berencana ke depannya saya akan mengubah kebiasaan saya yang lama, yang mana sebelumnya saya menyusun RPP tidak pernah mempertimbangkan perbedaan siswa. Saya menyusunnya menganggap kemampuan semua siswa saya itu sama. Sekarang saya melakukannya dengan cara yang berbeda. Saya lebih memperhatikan kebutuhan belajar mereka. Untuk kedepannya, saya akan menerapkan rencana pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi dan mengintegrasikan kompetensi sosial emosional dalam setiap pelajaran yang saya ajarkan. Saya akan membiasakan peserta didik saya untuk melakukan teknik stop sebelum pembelajaran untuk mengembalikan konsentrasi dan kesadaran penuh mereka terhadap pelajaran yang akan diikuti. Saya senang sekali karena meskipun ini baru awal mula di kelas saya, tetapi sudah sangat nampak antusias dari siswa-siswi saya. Ini juga memotivasi saya supaya kedepannya saya dapat lebih baik lagi dan dapat menerapkan pembelajaran berdiferensiasi dengan mengintegrasikan kompetensi sosial emosional ini dalam setiap pembelajaran yang akan saya ajarkan di kelas. Dalam pembelajaran ini juga saya melihat bahwa ada sedikit hambatan, yakni karena ada beberapa siswa saya yang belum lancar membaca, dan ini menjadi tugas bagi saya agar meluangkan waktu khusus untuk membimbing siswa agar mereka semakin mahir membaca dan juga menumbuhkan kepercayaan diri mereka. Lalu perbaikan untuk kedepannya, saya akan lebih banyak menggunakan ice breaking dan juga mengintegrasikan pembelajaran dengan sedikit permainan, sehingga
menumbuhkan semangat dari siswa-siswi saya untuk belajar. Mungkin akan saya coba dengan melibatkan permainan-permainan yang mereka sukai sesuai dengan hobi mereka masing-masing. Terima kasih.